Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kira-kira di video kali ini kita akan belajar apa ya? Di sini kita akan belajar bersama mengenai identitas nasional. Apakah anak-anak sudah tahu apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional ini sangat penting loh anak-anak, karena dengan adanya identitas nasional, maka bangsa tersebut akan mudah dikenal dan sebagai pembeda antar bangsa lainnya. Lalu, apa saja ya identitas nasional di negara kita? Identitas nasional bangsa Indonesia ada banyak loh anak-anak. Langsung aja yuk kita simak pembahasan dari Ibu Guru. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Itulah yang mendasari bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1928. Yang kedua ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera merah putih merupakan bendera resmi negara Republik Indonesia. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bendera negara Indonesia mempunyai banyak sebutan loh anak-anak, seperti Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, dan Dwi Warna. Warna bendera merah putih ternyata memiliki makna tersendiri loh. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dia adalah istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban mengibarkan bendera merah putih setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus dan juga pada waktu peringatan hari-hari besar nasional lainnya. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Siapa nih yang pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada saat upacara bendera dan juga dikala ada peristiwa bersejarah. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia yang diciptakan oleh seorang jurnalis dan pemusik yang bernama W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Indonesia Raya pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya saat Kongres Pemuda II di Batavia. Ayo, apa kalian bisa menyanyi lagu Indonesia Raya? Yang keempat ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno, dan diresmikan sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Ada 8 helai bulu pada ekor.
ada 19 helai bulu di bagian bawah perisai atau pada pangkal ekor. Lalu yang terakhir ada 45 helai bulu di leher. Yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Bhinneka berarti berbeda-beda, Tunggal berarti satu, Ika berarti itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan negara kita yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Yang keenam ada dasar filsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak bangsa atau The Founding Fathers yang menjadi tokoh pengusul perumusan Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yuk kita bunyikan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh ada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. UUD 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka, yaitu sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedelapan ada bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Kedaulatan di tangan rakyat berarti Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kesembilan ada konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pada praktiknya, wawasan Nusantara juga dipakai sebagai konsep bangsa Indonesia dalam melihat kebutuhan nasional bangsa. Yang ke-10 ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional yaitu suatu perpaduan dan pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus-menerus dibina dan dilestarikan keberadaannya sehingga menjadi milik bersama. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu burung Garuda, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
Di sini dulu ya pembahasan kita hari ini tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.